Beberapa waktu lalu, Menko Purbaya optimis IHSG bisa tembus di harga 36.000. Nah, kalau itu beneran kejadian, apa Indonesia bakal jadi negara kaya? Atau jangan-jangan hidup rakyat kecil tetap gitu-gitu aja? IHSG alias Indeks Harga Saham Gabungan itu ibarat papan skor pasar saham Indonesia. Semua pergerakan harga saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dikumpulin jadi satu angka. Per video ini dibuat IHSG ada di kisaran 7 ribuan. Jadi kalau benar-benar naik ke 36.000, artinya naik 5 kali lipat. Pertanyaannya, kondisi kayak gitu realistis dan apa dampaknya buat rakyat biasa? Bayangin lo lagi nongkrong di warung kopi bareng temen. Ada kabar IHSG udah nembus 36.000. Terus temen lo yang kerja di bank bilang, wah keren banget, ekonomi kita maju, investasi asing banyak yang masuk. Tapi ada juga temen lo yang ojol nyeletuk. Terus, apa hubungannya sama gue? Harga bensin masih mahal, cicilan motor tetap harus dibayar. Nah, inilah dilema besar. Pasar saham bisa bikin headline yang wow, tapi dampaknya ke rakyat kecil belum tentu langsung kerasa. IHSG tinggi biasanya tanda pasar optimis. Kalau pasar optimis, perusahaan gampang cari dana ekspansi, buka lapangan kerja. Tapi, ada catatan penting. Pertumbuhan saham nggak selalu sama dengan pertumbuhan gaji buruh atau harga kebutuhan pokok. Contohnya di tahun 2021 sampai 2022, banyak perusahaan teknologi dunia sahamnya meroket. Tapi di saat yang sama, ribuan karyawan di PHK karena pandemi. Jadi indeks naik, nggak otomatis hidup rakyat naik. Dulu, awal 2000-an, IHSG masih di bawah 500 poin. Sekarang udah 7 ribuan. Berarti naik 14 kali lipat dalam 20 tahun. Jadi kalau dulu bisa naik 14 kali lipat, kenapa nggak mungkin ke 36.000? Secara teori bisa aja, tapi butuh waktu, kondisi stabil, dan investasi gede-gedean. Tapi jangan lupa, di balik optimisme, kita juga punya PR. Utang pemerintah udah 8.400 miliar rupiah. Ketergantungan sama ekspor bahan mentah masih tinggi. Ancaman resesi global bisa ngerem pertumbuhan. Kalau masalah-masalah ini nggak diberesin, IHSG 36.000 bisa jadi sekadar mimpi. Kalau IHSG naik gila-gilaan, biasanya harga aset lain juga ikut terpengaruh. Properti, harga tanah dan rumah bisa makin mahal karena investor lari ke aset real. Emas and crypto, orang kaya biasanya diversifikasi ke berbagai aset, jadi permintaan bisa naik. Ujung-ujungnya rakyat kecil bisa makin sulit punya rumah atau tanah karena harga udah keduluan naik. Artinya IHSG 36.000 bisa bikin orang yang punya aset makin cuan, tapi yang belum punya apa-apa justru makin ketinggalan. Kabar IHSG bisa ke 36.000 sebenarnya, jadi wake up call buat kita. Kalau benar kejadian, jangan cuma jadi penonton. Belajar investasi pelan-pelan dari sekarang, meski kecil. Ikut di reksadana, ETF, atau saham blue chip. Melek informasi soal ekonomi biar nggak gampang dibodohin. Karena kalau kita nggak ikut main, yang kaya makin kaya, yang cuma nonton, ya makin tertinggal. Jadi sekarang gue lempar ke lo semua. Kalau IHSG beneran tembus 36.000, menurut lo, rakyat kecil bakal kecipratan manfaat atau cuman jadi penonton? Apakah ini tanda Indonesia siap jadi negara maju, atau justru bukti kalau jurang antara kaya dan miskin bakal makin lebar? Ingat, pasar saham itu cermin optimisme. Tapi cermin belum tentu nunjukin kondisi asli di dalam rumah. Jadi IHSG 36.000 bisa jadi berita bagus, tapi dampaknya ke hidup sehari-hari, kita semua masih harus kritis dan siap ngambil posisi.